melodi hijau, melodi hijau. Hidup berserilah, ingat mutai Tuhan, entemble headphone, happy Mizaga, sing with me how great Mizaga, and always see how great Mizaga. tidak bisa hidup dengan segala dosa kita tetap ada di dalam hati kita. Kita jangan pernah lupa akan kasih karunia
yang sudah menjadikan orang-orang berdosa menjadi orang-orang benar. Dengan demikian, yang dikatakan oleh Tuhan kepada para murid Yohanes Pembaptis tentang keajaiban yang dilakukannya, yang sungguh-sungguh dilakukannya adalah dengan tujuan untuk membuat mereka memahami Yesus adalah Anak Allah, Juru Selamat dan Mesias yang akan datang. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa ketika Yohanes Pembaptis dipenjarakan, ia dicobai dan kemudian ia mulai meragukan apakah Yesus itu memang Mesias yang akan datang. Dan inilah sebabnya ia kemudian mengutus murid-muridnya kepada Yesus. Tetapi sama sekali tidak demikian. Siapakah Yohanes Pembaptis? Dia adalah manusia yang terbesar dari antara yang dilahirkan oleh perempuan. Ia lebih besar bahkan dari antara semua hamba Allah yang lainnya. Dengan kata lain, bukan karena ia tidak percaya sehingga Yohanes Pembaptis mengutus para muridnya kepada Yesus untuk bertanya, "Apakah engkau itu dia yang akan datang?" Sebaliknya, ia sekarang mendiri murid-muridnya supaya mereka bisa mengenal siapakah Yesus sebenarnya. Yohanes Pembaptis sudah tahu dan percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan Anak Allah. Lebih lagi, ia sudah mendengar kesaksian dari Allah Bapa ketika ia membaptiskan Yesus Kristus di Sungai Yordan, Matius 3 ayat 17, dan ia sendiri juga sudah menjadi saksi yang memberikan kesaksian akan Yesus. Adalah karena beberapa muridnya tidak mengenal Yesus dengan benar sehingga Yohanes Pembaptis mengutus mereka kepada Yesus untuk bisa mengajar kepada mereka bahwa Yesus Kristus memang adalah Juru Selamat yang akan datang. Bahkan setelah Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang akan datang, ia berusaha untuk mengundurkan diri dari pelayanan dan mengutus para muridnya kepada Tuhan untuk menyatakan tentang Yesus kepada bangsa Israel. Yohanes bahkan mengatakan, "Dia, Yesus, harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang." Yohanes 3 ayat 30. Sebagai contoh, Andreas, saudara Simon Petrus, dulunya adalah murid Yohanes, tetapi kemudian mengikuti Tuhan setelah mendengar kesaksian dari Yohanes tentang Yesus. Yohanes 1 ayat 40. Namun para pengkritik Yohanes Pembaptis di zaman ini mengatakan berbagai hal yang tidak masuk akal, bahkan ketika mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Dia, dengan mengatakan Yohanes Pembaptis adalah orang yang gagal. Ia jatuh ke dalam pencobaan dan tidak percaya kepada Yesus. Imannya runtuh ketika ia dipenjarakan. Tetapi saudara seiman, Anda jangan meragukan iman Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dan Yesus memiliki tugas masing-masing yang harus mereka genapi bersama di dalam pemeliharaan Allah Bapa. Tugas itu adalah untuk membaptiskan dan menerima baptisan. Pelayanan yang adalah untuk menggenapi kebenaran Allah. Inilah sebabnya Yesus dan Yohanes Pembaptis saling bersaksi tentang pelayanan mereka. Matius 11 ayat 7-9 menegaskan, setelah murid-murid Yohanes pergi,
Mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Yesus mengatakan di sini, untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, untuk melihat nabi? Kalau demikian, kamu benar sekali. Aku mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu lebih daripada nabi. Yesus kemudian menjelaskan tentang Yohanes Pembaptis dengan menunjuk kepada Maleakhi 3 ayat 1 di dalam Alkitab. Matius 11 ayat 10 adalah bagian yang mengutip dari Maleakhi 3 ayat 1. Di sana, Yesus mengatakan, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Menunjuk kepada bagian yang tertulis di dalam Maleakhi 3 ayat 1. Dengan kata lain, Yesus sendiri bersaksi bahwa Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah yang akan diutus sebelum Yesus sendiri. Siapakah utusan Allah yang tertulis di dalam Maleakhi 3 ayat 1? Tidak lain dari Yohanes Pembaptis sendiri. Maleakhi 4 ayat 5-6 juga menunjuk kepada utusan yang ada di dalam Maleakhi 3 ayat 1. Aku akan mengutus nabi, yang tidak lain menunjuk kepada Yohanes Pembaptis. Di dalam Matius 11 ayat 11, Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Mengapa Tuhan mengatakan demikian kepada kita? Mengapa Dia mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah yang terbesar di antara yang dilahirkan perempuan? Yesus mengatakan di sini bahwa Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama dan bahwa ia adalah wakil dari manusia. Bagian ini melanjutkan dengan perkataan sulit yang lain. Namun yang terkecil di dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Banyak guru-guru palsu yang menganggap Yohanes Pembaptis sebagai orang yang gagal berdasarkan perkataan ini. Mereka mengatakan, karena Yohanes meragukan akan Yesus sebagai Mesias, ia kemudian dinilai demikian oleh Tuhan. Ini sama sekali tidak masuk akal. Namun, yang sesungguhnya dikatakan Yesus di sini adalah bahwa meskipun Yohanes Pembaptis adalah wakil manusia secara rohani, namun ia hanyalah manusia biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang sudah menjadi anak-anak Allah sendiri. Dengan kata lain, meskipun Yohanes Pembaptis adalah wakil dari umat manusia secara daging, ia tetap tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang dilahirkan kembali. Sebenarnya, Yohanes adalah yang terbesar dari sudut pandang manusia.
Ia dilahirkan sebagai seorang nazir dan menjalani kehidupan asketis di padang gurun dengan makanan belalang dan madu hutan. Dari sudut pandang kebenaran manusia, ia pastilah yang paling besar. Tetapi kebenaran manusia ini sama sekali tidak ada gunanya jika dibandingkan dengan kebenaran Allah yang diberikan kepada semua orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dengan iman. Dan karena mereka yang sudah menjadi umat Allah di dalam kerajaan sorga, karena percaya kepada Injil air dan Roh, memang sudah menerima kebenaran Allah, mereka lebih besar dibandingkan dengan siapapun yang hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Seseorang mungkin menjadi wakil manusia di dunia ini menurut daging, tetapi ia lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang sudah menjadi umat Allah dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Karena itu, ketika Yesus mengatakan, "Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya." Ia mengatakan demikian karena Yohanes Pembaptis sudah membaptiskan dia sekaligus dan dengan itu menanggungkan segala dosa kepadanya. Dengan demikian, Yohanes Pembaptis menjadi imam besar terakhir dan nabi terakhir dari perjanjian lama, dan pelayanannya di dunia ini berakhir ketika ia membaptiskan Yesus dan memberikan kesaksian akan dia. Yesus mengatakan kepada kita, dengan kata lain, bahwa segala sesuatu di dalam perjanjian lama berakhir dengan tampilnya dia sendiri dan tampilnya Yohanes Pembaptis, dan dengan pelayanan Yohanes yang membaptiskan Yesus. Dengan istilah lain, sejak zaman ketika Yohanes Pembaptis dan Yesus datang ke dunia ini, semua kebenaran Allah digenapi adalah karena You're my Savior, you're my healer, you're everything I need. You're my comfort, you're my best friend. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am led by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are my Savior, you're my Savior, you're my healer. You're everything I need. You're my comfort, you're my comfort. You're my best friend. Forever you will reign.
You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am fearful, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am fearful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am fearful, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am fearful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Oh, nothing is impossible for those who believe. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for those who believe. I believe in you. Nothing is impossible for those who believe. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for those who I believe in you. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am fearful, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am fearful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. I can do all things because of what you've done for me. I can do all things because of what you've done.